mau dipimpin Pak, dipandu? Silakan Bapak Ibu, kalau yang ada yang bertanya boleh mengenai materi kita, boleh yang lain silakan. Ya, silakan. Silakan dalam koridor ngaji kita. Silakan Bapak Ibu. Ini sesi tanya jawab kita bebas, tidak usah ragu-ragu. Mumpung ada ahlinya di sini, kita manfaatkan. Jangan sampai nanti pulang kita, ya tahun nanya lumayan menjadi. Jadi rasa penyesalan ada di belakang hari biasanya kan. Nah ini harus kita manfaatkan ini momen-momen seperti ini. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Pak Ustaz. Ya, tafadhol Pak. Kalau anak-anak menghafal Quran kelihatannya lebih mudah. Kalau yang berumur lanjut kenapa agak sulit begitu ya? Iya, iya. Nah, itu ya susah pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata sistem otak kita sama jantung sama memori itu mirip dengan memori HP Pak, handphone. Kalau udah kebanyakan, apalagi kena banyak virus, itu lemot, loadingnya lama, dan itu harus ada yang dibersih-bersihkan, gitu. Maka sebelum menghafal harus ada proses purifikasi, tazkiyatun nafs, penyucian memori. Nah, disimpan-simpan dulu, istighfar dulu, astagfirullah, memori yang jorok-jorok, astagfirullah habis nonton dangdut yang buka aurat, astagfirullah habis lihat YouTube yang nggak beres, astagfirullah semua Pak, astagfirullah emosional, astagfirullah merasa paling benar, astagfirullah, istighfarkan baru baca. Bapak coba aja sehari 1 baris, pasti langsung dapat. Diulang-ulang Pak caranya ulang-ulang. Kita bisa ulang-ulang kan, terus burung beo aja ngulang cuma 2 kali 3 kali bisa assalamualaikum ya. Tapi nggak dapat pahala dia. Jadi kita ulang Pak, minimal diulang sampai 7 kali. Nanti Bapak tutup. Ngulangnya jangan cepat-cepat Pak. Misalnya Bapak sudah hafal belum? Yang gampang deh. Yang tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Situ aja dipotong aja dulu. Diulang syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau kurang yakin bunyiin, rekam lalu kita dengerin. Karena beberapa kita senang mendengar daripada membaca. Dengerin dulu Pak. Dengerin 3 kali baru kita baca. Dengerin lagi kita baca. Lalu kita nggak usah dengarkan, kita langsung baca. Pasti bisa hafal Pak. Coba satu baris dulu. Atau juz amma yang pendek-pendek. Ya, jadi enak berhentinya di ayat-ayat di ujung ayat yang pendek. Coba Pak, insya Allah saya jamin pasti bisa. Abu Bakar menghafal waktu sudah senior, udah tua, tapi karena dia tahu cara mengkondisikan pikirannya dalam ilmu psikologi ada yang disebut conditioning. Ternyata istighfar itu conditioning paling hebat yang saya tahu. Ya, teman-teman psikiater itu kalau mau terapi orang ada namanya conditioning, mengkondisikan pasien. Nah, sekarang bisakah kita mengkondisikan diri sendiri supaya bisa menikmati Al-Quran? Silakan Pak dicobain. Ya, cobain besok pagi langsung. Ya, tafadhal. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya itu kita harus berzikir setiap hari itu. Ya. Jadi kalau saya pernah dengar itu katanya di dalam nafas itu ada zikir, dalam nafas itu ada zikir. Betul. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Boleh 2 hal. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih tinggi ibadahnya atau manakah yang lebih bagus kita itu? Pertama, kita membaca Al-Quran itu one day one juz, tapi kita tidak tahu artinya, dibandingkan kita membaca 1 ayat, kita baca artinya, tapi kita tidak sampai one day one juz, mungkin one day one page. Itu mana yang lebih bagus? Ya. Yang kedua, mungkin sedikit ada hubungan dengan postingan di FB, hubungan dengan pemilu gitu. Karena ada seperti
konspirasi dengan surat An-Nisa, ada konspirasi tengah malam menyampaikan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi orang menghubungkan ini dengan pengumuman pemilu tengah malam. Ini kan ada kecurangan. Nah, jadi orang banyak postingan, wah ini nggak ada hubungan dengan pemilu, jangan asal comot ayat ini. Jadi apakah ini tidak bisa kita bawakan dari kehidupan sehari-hari? Ini adalah kecurangan, ya Allah tidak ridha. Apakah hanya ini kan hubungan dengan peristiwa apa? Tumah gitu ya, tumah memfitnah Zaid. Nah itu hubungan di zaman Nabi ini nggak ada bisa kita hubungkan dengan kondisi sekarang yang ada kecurangan. Ya. Yang pertama kok saya jadi lupa. Apa itu pertama tadi? Oke. Sekarang kan biasanya ada One day. Oke. Para imam kita jumhur ulama sepakat, tapi nggak semua. Jumhur itu mayoritas bahwa memahami lebih afdal daripada membaca. Tapi di bulan Ramadan membaca lebih afdal daripada memahami. Gitu. Jadi kita belajarnya mungkin 1 jam, membacanya 10 jam. Jadi membacanya lebih banyak karena proses kuantitas. Dia proses latihan. Proses latihan, ya. Kenapa begitu? Kita taunya dari Nabi SAW setiap malam mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Jadi ngejar target. Dan sudah pernah khatam belum dari pagi sampai sore? Belum kan? Biasanya kita khatam 1 juz berapa menit? 1 jam. Kalau 1 jam, ya dari jam 6 ke jam 6 lagi baru 12. Kalau saya bisa 10 menit sama 15 menit 1 juz. Jadi bisa kalau mulai jam 6 khatam. Bisa kita khatam. Ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau saya 30 menit. 30 menit. Ya. Wah, itu bisa kejar, Pak. Ada juz 29 itu kan nggak pilih dia. Iya, iya. Itu agak terbata-bata di situ ya. Ya. Itu bisa itu, Pak, bisa kejar itu. Minimal sehari semalam khatam itu bisa. Ya. Imam Syafi'i itu khatamnya dalam sholat, bayangin. Suatu kali Imam Qutaibah didatangi oleh nama muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini masih remaja, belum 15 tahun. Pengen belajar hadis. Nah, ini saya curhat. Jadi saya dulu sudah menghafalkan lebih 15 juz, terus tertarik belajar hadis. Saya tinggalkan hafalan Quran. Akhirnya khataman Quran saya belum selesai semua. Paling nambah berapa dikit-dikit gitu. Pelan nambahnya. Tapi ngafal hadisnya lebih banyak jadinya. Nah, Imam Qutaibah, kok saya dapat riwayat ini pas udah selesai S3 gitu. Kenapa nggak dulu? Imam Qutaibah kita didatangi oleh anak muda yang cerdas namanya Ibnu Khuzaimah, ingin belajar sunnah, menghafalkan hadis. Apa kata Imam Qutaibah? Qutaibah ini teman Imam Syafi'i, tapi umurnya panjang. Wafat tahun 240, setahun sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini kita didatangi anak muda, dia bilang, "Hei Ibnu Khuzaimah, kamu hafalin dulu Quran." Maka dia pulang, dihafalin Quran. Berapa lama dia hafal Quran? 6 bulan. Nah, ini metodologi baca Quran, menghafal Quran. Dia balik lagi ke Imam Qutaibah. Udah tahun 240 tuh. Udah pertengahan tahun itu. Apa kata dia? "Wahai Tuan Guru Qutaibah, aku sudah menghafalkan Al-Quran." Nah, ternyata nggak cukup orang hafal. Apa kata beliau? "Iqra'il Quran fi raq'ah." Khatamkan Quran dalam 1 rakaat. Bulan pertama dicoba 10 juz jebol ya. Pekan kedua nambah, pekan ketiga nambah, pekan keempat nggak nambah-nambah juga. Akhir terus diulang lagi, bulan depan diulang lagi, bulan depan terus lagi, baru selesai di bulan ke-6. Di bulan ke-6 dimulai ba'da isya sampai sebelum subuh khatam dia Quran. Maka dia datang ke gurunya, dulu kan nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada YouTube, nggak ada TV, nggak ada TV One. Nggak tahu kalau Imam Qutaibah ini kabarnya sudah innalillahi atau belum. Datanglah ke kota Baghdad, sampai di kota Baghdad kaget. Nanya, ketuk-ketuk pintu, ditanya,
Tuan guru, dipanggil tuan gurunya ada nggak? Nggak ada. Apa kata keluarganya? Kok kamu nggak tahu? Murid kurang ajar kamu ini ya. Masa guru mau mati kamu nggak tahu? Kaget deh. Hah? Guruku udah mati. Akhirnya datang ke kuburnya. Disitulah dia sholat qadha jenazah namanya. Itu boleh ya. Namun akibatnya apa? Efeknya apa? Efek positifnya setelah itu Ibnu Khuzaimah orang yang paling kuat hafalannya setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Ya, setelah imam-imam ini dia yang paling kuat hafalannya. Bernamalah kitab dia Sahih Ibnu Khuzaimah, wafat tahun 311 Hijriah. Pernah ketemu Imam Bukhari dan Imam Bukhari mengatakan ini muridku tapi aku jadiin guruku. Jadi Imam Bukhari aja ngambil hadis dari dia, tapi dia lebih banyak berguru ke Imam Bukhari. Ya, jadi dilihat Pak, jadi ada proses. Khusus bulan Ramadan kita bulan khatam-khatam aja. Nanti di luar Ramadan Bapak mulai lagi targetkan ngaji atau baca. Saran saya nggak baca terjemahan biasa Pak. Terjemahan biasa itu cukup untuk pemula. Kalau Bapak sudah lama muslimnya, udah lama kan muslimnya? Sekarang Bapak naik kurikulum tafsir yang agak lumayan bagus, itu tafsir Ibnu Katsir. Coba baca ya, sudah ada terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada mukhtasar ringkasannya. Udah diterjemahin. Alasan apa lagi? Udah beli satu paket, murah kok. Cuma 2 kali beli pulsa kok. Ya. Ya nggak tahu kalau yang mukhtasar yang cetakan di Jakarta segitu harganya, nyampe di sini nggak tahu berapa ya. Silakan Pak dibeli ya, 200-an, 300-an, 400-an, nah nggak berapa lah itu ya. 1 juta. Itu yang bukan mukhtasar ya, yang asli. Tuh yang asli Pak nyebutin sanad, cuma Bapak Ibu kalau nyebutin dari fulan mungkin bingung. Cari yang mukhtasar kalau yang ringkas. Jadi saran saya untuk belajar Quran levelnya sudah naik, bacanya tafsir Ibnu Katsir itu minimal ya. Kalau mau level tinggi lagi ada Pak, tafsir Al-Baidawi, tafsir Imam Tabari. Ini tafsir tertua namanya kitab Imam Tabari. Ya, ulama salafus saleh. Ya, ada lagi? Oke, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencocok logikan Al-Qur'an, mentafsirkan Quran sesuai kesukanya, sesuai hawa nafsunya, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Oke. Kita pro fulan. Oke, pro tapi jangan memperkosa ayat Quran. Jangan cocok logi. Betul cocok Ustadz, iya cocok, khawatirnya tidak benar cocok. Karena ilmu beda dengan zon. Zon itu mengira-ngira. Mengira-ngira walaupun benar itu salah. Orang benar cara ilmunya, lalu dia keliru hasilnya, dia dianggap benar separuh. Nah, maka saya menghindari dari dulu tafsir cocok logi. Dulu kan ada itu Ustadz yang mengatakan bukan politik, bahwa Bilqis itu istananya adalah Borobudur. Loh, dari mana ceritanya? Apalagi tuh? Pakai cocok logi, pakai angka-angka. Ilmu cocok logi itu bahasa Arabnya ada, tapi sudah ada kaidahnya, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan, menyesuaikan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Tapi bukan ayat dengan kejadian yang rigid-rigid ini. Seandainya nggak cocok nanti gimana? Orang akan ngomong nanti, tuh Quranmu salah kan? Kan gitu nanti. Jadi saya cenderung dengan politik tertentu, tapi saya menghindari untuk mengaitkan kejadian politik dengan Quran. Khawatir falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Ya, itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang terlalu semangat menggunakan ayat tapi tidak pada tempatnya ya. Hilang nanti saktinya Al-Quran kalau kita gunakan sesuka kita gitu Pak ya. Nanti akan muncul lagi tuh ya. Dulu masih ingat waktu WTC ada yang pakai At-Taubah, itu nggak benar sama sekali, kan namanya cocok logi ya, dicocok-cocokin. Nah, ilmu baru ya muncul zaman now. Silakan Pak. Silakan, kalau ada lagi.
Ini yang bapak-bapak aja, ibu gimana nih? Ibu ada nggak bahannya? Ibu. Banyak ibu ini. Pak satu ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Ustaz. Ya. Sekarang ini banyak ulama ya, ulama yang bagus, yang baik. Tapi ulama mana yang harus kita ikuti karena ada yang agak istilahnya ekstrim gitu. Jadi pengikutnya juga ekstrim. Jadi jangan kita yang awam bisa terbawa-bawa kayak ekstrim tadi. Bukan ulama es krim ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang diikuti, ulama pewaris Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris ilmu Nabi, pewaris khusyuknya Nabi, pewaris tahajudnya Nabi, pewaris zikir-zikir Nabi, pewaris politik Nabi, ada juga, ya, ada juga. Tapi lihat, Nabi ketika berpolitik, beliau lastu bitta'an wala bil'an, tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ya cari aja Pak. Ulama innama yakhsyallaha, surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Maka ikutilah ulama yang takut dalam berpolitik, takut kepada Allah dalam berpolitik, takut kepada Allah waktu bekerja, takut kepada Allah waktu orasi. Sehingga kata-katanya, kata-kata takut kepada Allah, bukan kata-kata yang berbicara dengan hawa nafsu. Ya, begitu Pak, sederhananya gitu ya. Cari ulama yang takut kepada Allah, bukan takut ke pemerintah, bukan takut kepada TNI Polri, takut kepada Tuhannya pemerintah, Tuhannya TNI Polri. Mereka juga makhluk Allah, kita makhluk Allah. Tapi takut begitu bukan berarti kita harus ekstrim, itu nggak ada kaitannya. Ekstrim itu persoalan lain, itu persoalan pemahaman dan persoalan image. Karena beda orang, beda definisi ekstrim. Makanya kita candain ulama ekstrim atau ulama ekstrim. Gitu Pak ya. Jadi sederhananya yang mewarisi rasa takut Nabi, zikirnya Nabi, akhlaknya Nabi dalam semua hal, dalam berpolitik, berceramah, berkeluarga, semuanya itulah yang akan kita ikuti. Semoga kita dapat Pak ya.